Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, Bu. Kabar baik, Baik, Bu. baik. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf jikalau suara Ibu tidak terdengar jelas ya, karena memang sedang pilek gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh Ketua Kelas Pak Rian. Silahkan. Siap, Bu. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Rian. Semoga pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Nihil, Bu. Masuk semua ya. Nihil, alhamdulillah ya. Ya. Oke, baik ya. Sebelumnya coba kalian periksa di sekitar tempat duduk kalian ya, apakah ada sampah ya. Kalau misalkan ada, coba tolong dibuang ke tempatnya ya. Terus pakaiannya nih sudah rapi atau belum? Coba tengok kiri kanannya tuh ya, apakah mukanya ada yang cemotan, bajunya kurang rapi gitu ya. Tolong diingatkan teman. Ibu, celemotan itu apa, Bu? Saya baru dengar. Mungkin kalau habis sarapan gitu, nasinya masih ada. Oh, tadi Sarah tuh, Bu, habis makan nasi uduk tuh buru-buru kayaknya masih Enggak, Bu, ada. masa iya saya makan nasi uduk kemana-mana, Bu. Celemotan, Oke, udah ya, udah rapi. Oke, udah Mari, rapi Bu, semua. aman, Bu. Sekarang Bu, udah sapa rapi, ya, Bu. sapa teman-temannya. Ucapkan selamat pagi gitu. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Pagi, teman-teman. Ya, oke. Oke, baik ya. Kita pada minggu lalu ya, kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Permintaan dan Penawaran. penawaran ya, Penawaran ya, Bu, ya. tentang Oh iya, ingat, Bu. keseimbangan. Bu. Iya ya. Iya. Iya. Nah, masih ingat dari tentang permintaan? Masih dong, Bu. Permintaan itu apa sih, Pak Ihsan? Jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu, Bu. Oke, betul ya. Jumlah barang yang diminta atau yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Nah, untuk mencapai harga keseimbangannya itu bagaimana caranya ya? Ada yang bisa jawab nggak? Penawaran harus seimbang dengan apa ya? KID sama dengan QS bukan, Bu? KID sama dengan QS. QS atau misalkan adanya pertemuan antara permintaan dengan Kurva, Bu. ya, betul ya. Oke. Nah, gimana caranya misalkan harga tersebut terjadi perubahan ya? Apa yang terjadi? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ya elastisitas permintaan dan penawaran ya. Nah, di sini Ibu ada dua barang ya. Yang pertama itu ada apa ini? Karet. Karet kayak, Bu. Karet ya. Nah, terus di sini ada apa nih? Tuh, Bu. Ini kabel ya. Oke, dari dua barang ini mana yang elastis dan mana yang tidak elastis? Karet yang elastis. Karet Bu. elastis, Bu. Oke, karet elastis ya. Kabel elastis. Nah, jadi karet kalau ditarik menjauhi ini akan ibaratnya akan mengikuti ya, mengikuti arah yang sesuai dengan tarik gitu ya. Nah, kalau kabel ini kalau misalkan kita tarik dia tidak berubah gitu ya, dia tetap seperti semula. Nah, maka dari itu di sini dikatakan karet ini sebagai benda yang elastis. Nah, untuk kata elastis sendiri itu apa artinya?
Riri, untuk elastis itu sendiri apa sih artinya, pengertian elastis? Eh, elastis itu berarti bisa apa fleksibel gitu ya Bu ya? Lentur, Bu. Bisa di Oh. bisa Peka terhadap perubahan, Bu. bisa berubah-ubah Iya. gitu Bu. Betul, jawaban semuanya ya, bisa berubah ya, lentur, peka ya. Di sini ada yang tidak peka terhadap perubahan. Misalkan ada temennya tiba-tiba judes gitu ya, saya mah udah biarin aja nggak peka gitu kan. Nah, Terlalu berarti dia peka tidak malah, Bu. elastis ya. Oh, terlalu peka ya. Nah, di sini ya, betul ya, elastisitas itu ya merupakan kepekaan ya terhadap suatu perubahan. Nah, di sini Ibu izin share screen ya untuk menampilkan materinya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Oke, wait ya. Udah, Bu. Oke, ya di sini ya. Oke, di sini kita langsung ke pengertian ya, elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, atau sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi ya terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Nah, kalau misalkan dalam elastisitas permintaan dan penawaran, nah, elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga, sementara ya untuk elastisitas penawaran ini menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Nah, jadi ya ketika harga berubah sedikit gitu ya, nah ini berpengaruh terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau barang yang ditawarkan gitu. Nah, di sini ya ada nih cara untuk menghitung elastisitas. Ya, yang pertama itu menggunakan rumus yang E sama dengan delta Q per delta P dikali P ya per Q. Nah, yang dimana di sini delta Q ini adalah selisih jumlah barang. Nah, terus delta P itu adalah selisih harga barang. P itu adalah harga barang mula-mula dan Q ini adalah jumlah barang mula-mula. Nah, di sini Ibu punya contoh soal ya, contoh soal nya itu terkait dengan masker ya, harga masker. Nah, di sini diketahui harga masker sebelum pandemi ini harganya 10.000 dengan jumlah yang diminta itu 100. Sedangkan pada saat pandemi harga maskernya ini naik menjadi 25.000 ya dengan jumlah yang diminta ini 200 per box. Nah, hitunglah koefisien elastisitasnya. Nah, di sini ya sudah bisa dilihat jawabannya ya. Nah, jawabannya itu hasil akhirnya itu adalah 0,7 ya. Nah, jadi di sini ketika kita sudah mengetahui angka elastisitas, nah maka kita masuk ke dalam jenis-jenis elastisitas. Ada yang sudah baca belum untuk jenis-jenis elastisitas ada apa aja? Elastis, inelastis. Ya. Uniter ya, Bu ya? Uniter ya? Nah, Uniter. Ah, Elastis uniter, Udah, Pak. elastis. Udah disebutin, Pak. Terlalu bersemangat ya, Bu. ya. Ya, jadi ini kenapa nggak berubah nih ininya? iya, Bu. Ya Bu, Iya, belum dari berubah. nggak berubah. Nggak Bu. berubah, Bu. Nggak berubah, Bu. Oke, udah ya. Berarti nggak peka, Bu. Iya, ini nggak peka laptopnya. Nah,
Jadi di sini ya ada jenis-jenis elastisitas. Nah, tadi kan kita sudah menghitung. Nah, sekarang sudah mendapatkan angka. Nah, kita baru tahu nih jenis-jenisnya. Nah, kalau elastis itu adalah ketika apa namanya ini lebih dari satu, ya itu elastis. Nah, terus ada inelastis. Nah, inelastis itu adalah kurang dari satu. Ya, terus kalau misalkan ada elastis sempurna, nah itu adalah koefisien elastis ya sama dengan tak terhingga. Nah, sedangkan inelastis sempurna ini sama dengan 0. Nah, ada satu lagi nih, apa yang nggak ada di sini? Ada yang tahu nggak? Tadi sepertinya sudah disebutkan oleh Uniter bukan Bu? Rian deh. Uniter. Uniter ya, Uniter. uniter itu angkanya berapa ya? Sama dengan 1, Bu. Uniter itu sama dengan 1. 1. Oke, good job. Oke, nah selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Ini tidak berubah. Oke, nah sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, ya, permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada tersedianya barang substitusi. Nah, ini untuk elastisitas permintaan ya. Terus ada pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan manusia. Terus proporsi, ya, persentase kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Dan yang terakhir itu adalah jangka waktu. Nah, kalau elastisitas harga penawaran ini ada jenis produk yang dihasilkan, sifat perubahan biaya produksi, banyak sedikitnya barang diperdagangkan, dan yang terakhir itu jangka waktu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, untuk kurvanya, nah di sini untuk kurvanya adalah, nah anggap saja yang ini adalah sumbu P ya, harga, dan yang bawah ini adalah sumbu Q. Nah, kalau misalkan elastisitas tidak inelastisitas sempurna, nah itu adalah tegak lurus ya. Kenapa tegak lurus? Karena mau barangnya berapapun gitu ya, itu yang dimintanya itu adalah 0 gitu ya barangnya ya. Nah, terus di sini ada elastisitas sempurna. Nah, elastisitas sempurna ini tadi apa? Sama dengan tak terhingga ya. Nah, di sini kurvanya itu adalah mendatar ya. Nah, artinya di sini harganya ini tetap gitu, tapi barang yang diminta itu jumlahnya banyak kayak gitu. Makanya dia kurvanya datar. Nah, terus di sini ada elastisitas uniter atau elastisitas sama dengan 1. Jadi jumlah permintaan dengan harga barang itu sama persentasinya gitu ya. Terus kalau misalkan di sini ada yang inelastis, nah inelastis ini adalah kurvanya itu curam ya, atau terjal gitu ya. Nah, karena di sini perubahan harga itu sangat berbanding sekali dengan jumlah permintaan. Nah, terus yang terakhir ini adalah kurva elastis. Nah, kurva elastis ini kurvanya itu berbentuk landai. Nah, yang dimana di sini ya perubahan harga, persentase perubahan harga ini berpengaruh sedikit dengan persentase perubahan barang kayak gitu. Nah, itu ya untuk materi kita. Nah, hari ini ya kita akan melakukan diskusi nih ya, diskusi terkait sebuah masalah yang akan Ibu berikan kepada anak-anak semua. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kepada anak-anak ya. Jadi mohon dicatat untuk kelompok-kelompoknya. Jadi hanya ada 4 kelompok ya. Nah, kelompok 1 ini Ihsan, Desi sama Lili ya. Kelompok 2 ini Rian, Ainun. Terus kelompok 3
Rahma dan Anissa. Kelompok 4, Eka dan Sarah. Ada yang belum masuk kelompok ini ya, Januari masuk ke kelompok 2. Siap, Ya. Bu. Oke, sudah ini apa namanya? Sudah hafal kelompok-kelompoknya? Tadi siapa aja? Sudah ya. Nah, kalau begitu Ibu akan bagikan. Ya, betul. Nah, kalau gitu Ibu akan bagikan LKPD yang anak akan kerjakan ya bersama kelompoknya. Nah, di situ ada sebuah studi kasus. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan berapa apa namanya angka elastisitasnya. Nah, terus di situ jenis elastisitas apa ya? Dan terakhir itu diminta ya untuk membuat kurva gitu ya. Oke, nah nanti setelah kalian berdiskusi dan menemukan hasil, nah kita akan menampilkan atau mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Oke, baik, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya, diskusikan permasalahan yang sudah diberikan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Siap, Bu. Ya. Oke, dari pertanyaannya apakah ada yang mau ditanyakan atau dari kasusnya apakah ada yang mau ditanyakan? Belum kayaknya, Bu. Masih diteliti dulu, Bu. Oke. Bu, Ibu Guru, Ya, kalau elastisitas permintaan sama penawaran kurvanya sama ya Bu ya? kurvanya itu ya sama cuma arahnya yang berbeda. Baik Ibu. Ya, kalau permintaan kan dari kiri atas ke kanan bawah ya untuk kurvanya. Kalau penawaran itu dari kanan atas ke kiri bawah gitu. Oke, bagaimana kelompok 4 ada kendala? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, kelompok 2. Aman, Bu. Aman, Bu, masih masih dianalisis, Bu, masih dibaca. Oke. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Dikit dibaca lagi ya, dengan- Ria. Iya, dibaca dengan teliti ya, soalnya di situ banyak angka. Ya, jangan Ya, sampai Bu. salah menentukan angkanya. Iya, Bu, bentar. Ini masalahnya yang hitungannya masih agak bingung, Bu. Lagi diskusi juga sama Rian dan lain-lain. Oh iya, baik. Berapa menit lagi waktunya ya, Bu ya? 5 menit lagi. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya, dipersiapkan untuk kelompoknya ya, untuk mempresentasikan. Nanti perwakilannya aja 1 orang.
Oke, baik, waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Oke, kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1 dengan ketua kelompok Ihsan, siap? Ya, Bu. Oke, baik, silakan presentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Sebentar, Bu ya. Ya, Bu. Jadi yang nomor 1 Ya. itu jawabannya koefisien elastisnya 0,4, Bu. Yang berarti bersifat Ya. inelastis. Menurut hasil hitungan kami ya, Bu. Ya. Oke. Yang nomor 2, Kasusnya- faktor Kasusnya dapat apa? kasusnya dapat tentang yang apa? ini, Bu. Yang apa namanya? Jumlah penumpang Transjakarta naik 10% usai harga BBM naik. Oh ya. Yang nomor 1 Oke. itu 0,4. Berarti koefisien elastisnya jenisnya itu inelastis. Yang nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan penumpang Transjakarta selain kenaikan BBM? Yang sudah kami diskusikan yaitu kenaikan jumlah pelanggan ini tidak hanya karena faktor naiknya harga BBM, tapi juga didukung oleh bertambahnya waktu operasional menjadi 24 jam di sejumlah rute di Jakarta. Di samping itu juga kenaikan juga imbas dari penambahan rute-rute baru di jumlah titik di Jakarta, penambahan jam layanan pelanggan Transjakarta, dan penambahan jumlah armada. Ya, jadi mungkin sekarang masyarakat sudah berpikir daripada naik mobil sendiri mahal gitu, ininya Bu, pertaletnya mahal, apalagi pertamak Bu ya. Jadi sudah memikirkan untuk menggunakan transportasi umum. Itu sih Bu. Terus yang nomor 3, bentuk kurvanya itu karena dia inelastis berarti curam Bu bentuknya Bu. Oke. Udah? Sudah Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Yang silakan untuk mempresentasikan. Siapa perwakilannya kelompok 2? Boleh saya, Bu. Oke, silakan Riri. Ya, ini hasil diskusi kelompok 2, Bu. Jadi, masalahnya itu adalah harga beras naik, badan pangan sebut permintaan pasar meningkat. Lalu setelah kami diskusi menganalisis dari masalah yang diberikan, di sini ada soal yang pertama itu, hitunglah elastisitas permintaan dari data yang bercetak tebal. Maka disimpulkan juga dari hasil perhitungan yang didapat koefisien elastisnya yaitu 0,10 Bu, yang berarti inelastisitas. Lalu yang kedua, perintahnya itu adalah carilah dari berbagai sumber terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan permintaan beras sehingga harga beras itu sendiri. Selain harga beras itu sendiri, maaf Bu. Jawabannya yang pertama, jumlah penduduk yang meningkat, harga barang lain, lalu selera dan kebiasaan masyarakat. Nah, yang ketiga ini gambarkan Bu, gimana ya Bu? Menggambarkannya. Kurvanya, ya. Kira-kira kurvanya bentuknya apa? Landai, curam, atau datar? Curam sih Bu, curam ke bawah. Kalau curam ke bawah ya Bu ya.
curam ke bawah, Bu. Jadi ED itu kurang dari 1. Oh iya, oke. Oke ya, untuk jawaban kelompok 2 ya, beri applause untuk kelompok 2, terima kasih. Mari. Oke, baik ya. Nah, jadi kelompok yang tidak tidak presentasi ya, ini masih ada waktu esok gitu ya untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, tapi tetap pengerjaannya itu Ibu akan nilai juga. Oke, sebelumnya ya kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini ya, dari mulai apa sih pengertian elastisitas ya, terus jenis-jenisnya apa aja. Nah, sampai kurva ya, kurva elastisitas itu bentuknya bagaimana. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Nggak apa-apa, sedikit aja. Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan Ihsan. Elastisitas permintaan dan penawaran itu pengertiannya derajat kepekaan perubahan permintaan ataupun penawaran yang diakibatkan oleh perubahan harga, Bu. Ya. Terus jenis-jenisnya apa aja? Jenis elastisitas permintaan penawaran ada 5. Dari yang paling nggak peka itu inelastis sempurna, kemudian Ya. inelastis, terus elastis uniter, terus elastis, dan yang terakhir adalah elastis sempurna. Untuk koefisiennya yang inelastis sempurna itu sama dengan 0, yang inelastis kurang dari 1, yang elastis uniter itu sama dengan 1, dan yang elastis sempurna itu tak terhingga. Bentuk kurvanya Bu, yang inelastis sempurna itu bentuk kurvanya itu vertikal dan tegak lurus Bu ya, vertikal. Ya. Kalau yang inelastis itu curam, kalau yang elastis uniter itu dia nggak curam, nggak landai Bu, jadi standar aja gitu Bu. Standar aja. Kalau yang elastis aja itu landai, kalau yang elastis sempurna itu bentuknya horizontal Bu, dari kiri ke kanan. Oke, terima kasih Ihsan. Beri tepuk tangan lagi dong buat Ihsan. Oke, ya. Nah, berarti kan ketika kalian sudah bisa menyimpulkan, berarti kalian sudah paham semua ya untuk materi kali ini. Nah, untuk penilaian, nah ini ada penilaian individu yang akan Ibu berikan melalui chat grup ya di WhatsApp. Nah, Ibu sudah kirimkan, silakan kalian kerjakan masing-masing ya, jangan nyontek. Nah, waktunya Ibu kasih 5 menit aja ya, karena soalnya tidak terlalu banyak. Nah, silakan kerjakan dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Sudah, sudah Bu. selesai? Oke, sudah Sudah. ya, sudah selesai. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, Bu. Sudah, oke. Baik ya. Nah, nanti untuk hasilnya akan Ibu berikan ya. Diinfokan nanti di kelas. Nah, terus untuk hari ini Ibu akan merefleksi nih ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, materinya bagaimana? Sulit, mudah, atau biasa aja untuk dipahami? Sulit, Bu. Sulit, Sedang lah, mudah, Bu. Bu. Sedang, Bu. Mudah. Sedang. Ada yang mudah, ada yang sulit, Bu. Terutama yang Oke. bikin kurva itu, Bu. Oh iya. Nah, untuk penyampaian Ibu apakah terlalu cepat atau banyak kata-kata yang sulit dipahami? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Pas. Alhamdulillah. Pas ya. Oke, ya. Oke, baik ya. Semoga pembelajaran kita ke depannya itu semakin baik ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Untuk tugas besok ada nggak ya Bu ya? Untuk tugas belum kayak, tapi kita akan memasuki materi selanjutnya ya, yaitu struktur pasar. Nah, jadi buat anak-anak semuanya harap dipelajari materi struktur pasar ya. Nah, nanti ketika kita pertemuan selanjutnya itu kita langsung bahas dan diskusikan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kalau misalkan sudah cukup ya, kita selesaikan pembelajaran kita hari ini dengan membaca suratul majelis ya, kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu Mawar. terima kasih kembali, sama-sama. Satu lagi apa?